Oke, di sini saya akan mengajarkan gimana caranya untuk gunain SiteRender Ultimate. Yang project yang akan saya pakai adalah Excel. Oke, Excel. Jadi di sini saya akan ngasih tahu role dari awal, dari MR di create sampai MR itu close. Oke, makanya di situ saya akan butuh ITC. ITC di sini saya gunain user admin. User admin di sini bisa untuk membuat MR. Lalu setelahnya saya nyoba untuk user LDM yang dimana tugasnya adalah pertama kali adalah untuk accept MR-nya, nerima MR-nya untuk di-send ke bagian warehouse. Di bagian warehouse untuk MR general akan diterima. Sedangkan untuk MR return dan relocation nantinya akan di-send ke DSP langsung setelah LDM receive. Oke. Dan di sini DSP ada beberapa form dan di sini yang sangat penting nanti saya akan jelasin gimana caranya. Dan membedakan itu kalau misalkan salah sedikit aja, misalkan dari MR return Anda masuk ke MR DSP itu malah bikin nggak jalan ke depannya. Makanya mohon diperhatikan MR type-nya itu apa. Oke. Yang pertama yang dilakukan adalah kita ngebuat MR creation dulu. Excel ya. Jadi kita pertama kali login adalah milihnya adalah Excel. Setelah itu di continue. Sebentar, saya cek dulu koneksi. Masalah. Oke. Setelah itu kita pertama kali ngebuatnya adalah MR creation di sini. Yang ngebuat MR creation sendiri adalah ITC. Nanti ITC yang bakal ngebuat MR-nya di sini pakai project test dulu aja. Oke, project test di sini saya akan pilih internal project. Oke, MR type-nya itu misalkan new ya. Di sini saya pilih Moparasi Jakarta. Saya ID-nya nggak salah aja ya. Cuman lama banget. Bentar. Oke, Excel sekian. Nanti ATD-nya ini harusnya yang isi bakal si LDM. Karena LDM yang tahu kapan yang harusnya dikirim estimasinya. Oke, di sini ada line-nya. DSP-nya nanti yang pilih LDM juga. Oke, Oke, di sini pertama kali di save dulu. Pasti saat di save, seharusnya MR ini statusnya berubah jadi MR submit. Oh iya, selain itu nanti deh. Oke, di sini MR-nya udah dibuat dan MR-nya berubah jadi MR create. Oh ya, sorry, MR create maksud saya. Baru pas di tick di sini nanti jadi MR submit. Dimana setelah MR submit ini wewenangnya jatuh ke sebentar, LDM. Ini MR submit, oke. Sekarang kita masuk ke LDM. LDM di sini role-nya adalah role LDM. Jadi kita membagi berdasarkan role. Role LDM itu pertama kali adalah accept MR-nya. Oke, setelah MR-nya dicek semuanya, plan spec-nya nanti dimasukin. Oh, udah dimasukin harusnya sebelumnya sama ITC. Saya skip, biarkan saja. Sebentar, ini MR-nya dicek dulu 20600. Oke, 660. Variannya kalau misalkan LDM di sini merasa
ini udah bener set ID-nya dan harusnya dikirim ke sini juga, didemin aja. Oke, terus di sini activity-nya bener, udah. Yang perlu diganti sama LDM adalah ATD-nya kapan. Jadi di sini ATD-nya itu dipilih misalkan 4 hari sebelumnya. Oke. Terus di sini juga harus diisi LAN sama DHL. Untuk beberapa project di sini beda, LAN-nya ada yang di atas, satu lagi DSP-nya yang di atas gitu. Nggak apa-apa, ini sebenarnya cuma tempat penempatannya doang, dan ini dua ini tandanya harus diisi LAN DHL. Oke, kita pilih DHL di sini, lalu di receive sama LDM. Setelah di receive, MR di sini berubah jadi LDM receive. Oke, semuanya udah kekunci semua. Kita masuk sekarang ke role-nya warehouse. Warehouse di sini nerima info kalau misalkan sudah ada MR yang harus diaccept sama si warehouse. Oke, untuk warehouse sendiri, sebentar, tadi berapa ya? 200. Oke, di sini dia masuk ke MR yang dituju 660 ini 20 sebagai tes, terus di accept sama dia. Kita cek dulu yang revision edit udah bener atau belum. Jadi kalau misalnya di revision edit 2006 dibuka lagi, dia MR accept sama LDM, nanti kan ke notif by email. Di sini udah otomatis keisi sendiri. Nah, di sini nih LDM bisa ngubah lagi karena statusnya adalah back to LDM. Oke, di sini setelah diganti misalkan ternyata ODGF aja deh. Oke, terus habis itu diganti, di accept. Sebenarnya nanti buat LDM sendiri acuannya adalah PO for distribution-nya dari LDM admin atau Pak Suyanto dan Mas Dadan yang akan ngebuatnya. Jadi acuannya di sini nanti ada DSP yang dituju. Ini harusnya berdasarkan DSP 2 plan-nya. Jadi harusnya activity ini udah punya sendiri DSP-nya masing-masing, tinggal nyocokin doang. Jadi nggak buat LDM sendiri nggak bingung mana yang mau dipilih DGF atau DHL. Jadi harus berdasarkan PO-nya masing-masing. Oke, penjelasannya kayak gitu aja. Ke accept lagi. Setelah di accept sama si LDM, dia itu balik lagi di sini, harus terima lagi dong notifikasinya. Oke, dipilihlah di sini 0660. LDM receive lagi. Di sini digantilah, harus jadi accepted. Karena tadi revisinya udah dicek, udah bener semua. Ceritanya aja ya, plan spec-nya udah ada. Oke, di sini nggak terlalu penting sih kalau misalnya komen, cuman komen di sini dibutuhkan kalau misalkan ada kendala-kendala, misalkan kayak DSP ternyata merasa datanya kurang lengkap atau apa, bisa di share sini. Sebenarnya nanti seharusnya warehouse sama LDM pun udah ngecek datanya sih. Oke, langsung aja dari LDM receive di accept sama warehouse, harusnya berubah jadi warehouse receive. Setelah warehouse receive, warehouse ngetik MR on preparation di sini. Jadi di sini nggak bisa diapa-apain. Aktual ya, jadi benar-benar hari itu juga. Nah, terus habis itu setelah MR on preparation, misalkan 1 hari, ready for delivery-nya juga 1 hari, di checklist lah. Oke, setelah itu misalkan beberapa hari kemudian barangnya udah di load ke truk, udah dikasih ke DSP-nya juga, DSP-nya di sini DGF, langsung di sini etanya lagi, eta sama tadi udah ada ya estimasinya, aktualnya, actual time delivery sama actual time arrival-nya, arrival bakal diisi DSP, ATD-nya bakal diisi sama si warehouse, karena di sini let's say barangnya udah di-load ke truk, berarti harusnya udah mau jalan, kan? Udah di-load ke truk, di save, udah dikasih ke DSP, oke, barang berarti udah nggak di-warehouse lagi. MR juga sekarang jadi role-nya si DSP.
Untuk MR general, nah sekarang kita pindah ke DSP. DSP itu ada di bawah folder DSP. Jadi siapapun yang merasa yang tadi ya foldernya ini masih ada yang kurang, harusnya dia ada MR accept sama DS approve. Di warehouse ada MR warehouse, di DSP ada 4 MR ini, DS creation, MR DSP, MR return, MR relocation. Kalau misalnya merasa ada yang kurang, bisa diinfokan ke MNT yaitu Pak Renaldi. Nah, terus setelah lanjut di sini udah handover to transport, berarti harus sekarang role-nya pindah ke DSP. DSP di sini saya punya akses DSP ini ada dua. Jadi khusus untuk DGF dan DHL sebenarnya dipisahin. Cuma karena di sini role-nya saya DSP yang di sini tesnya untuk DGF dan DHL, jadi saya bisa ngebuka dua-duanya. Oke. Tapi nanti kalau misalnya DHL nggak bisa dibuka DGF dan DGF nggak bisa dibuka DHL. Begitu sih harusnya. Dan emang yang udah berjalan sih begitu. Oke, untuk di sini pertama kali nggak ada yang bisa diisi. Padahal pas handover to transport karena pertama kali harus ngelakuin DSA creation dulu. Sebentar, dari sini aja. DSA creation di sini diisi job numbernya berapa. PO for DSP harusnya udah ada berdasarkan activity masing-masing. Karena activity yang di sini nggak ada PO-nya, karena activity yang saya pakai project test nggak ada quantity-nya, jadi ya udah gitu. Service masternya saya nggak salah aja untuk section type-nya dipilih. Kalau misalkan ini yang penting sebenarnya, section type di sini dipilih ada tambahan section atau enggak. Kalau misalnya ada sectionnya nomor berapa aja, apakah section 2 aja atau section 23 gitu. Kalau misalnya nggak ada, kosongin lagi aja. Ini karena saya bilang nggak di sini nggak ada section tambahan, berarti di sini nggak usah diisi. Cuman mohon banget ini diisi. Prebox sebenarnya cuma lebih karena planning sih ya. Nanti aktualnya kan beda lagi di DSA aktual. Oke, upload file POD harusnya nggak di sini. Nanti di notif ke MNT harusnya nggak di sini. Jadi upload file POD ini nanti setelah ATA. Ya iyalah. Nah terus habis itu di sini di prebook di save. Jangan lupa dipilih ya tick sama prebooknya. Saya cek koneksi dulu. Oke, nggak ada masalah. Nah, terus di sini udah kebuat semua 20660 udah ke-lock semua ke MR DSP lagi. Khusus untuk MR general ya. Oke, untuk MR di sini data prebooknya udah berubah. PO DSP harusnya ada di sini. Di sini DSP setelah data prebook harusnya masukin accept. Nggak mau sejauh yang saya tahu sih revision edit sini sebenarnya nggak terlalu diperlukan. Cuman just in case saja kalau misalkan emang MR-nya dibalikin. Karena kalau misalnya warehouse sendiri udah bilang tadi ATD-nya diisi, udah di load ke truk. Seharusnya truk itu bakal dibayar kan. Harus ada desa prebook dan desa aktual. Walaupun nanti back to warehouse atau Holton agent gitu kan. Tapi terserah kalau misalnya revision edit berarti seharusnya itu balik ke warehouse di mana nanti DSP-nya sendiri nggak dibayarkan walaupun truknya udah sampai. Oke, di sini di accept. Terus habis accept dia on the way. On the way. Kalau on the way di sini harusnya kalau nggak ada masalah ATA langsung ditik aja, tik. Cuman kalau ada masalah, misalnya Holton agent, diklik Holton agentnya dulu. Tapi ini kan tandanya merah, berarti harus diisi. Isi aja deh spare performance-nya, let's say on time dulu. Spare problemnya diisi lah, misalnya markback Holton agent. Nggak usah sih, ini ntar aja kalau misalnya ada masalah. Kalau itunya late, saya kurang tahu juga kalau misalnya masalah delaynya tuh kenapa aja. Oke, di sini Holton agent udah keklik.
tapi dia masih bisa untuk ngisi ATA sama DSP performance sama dispatch problem. Kalau misalnya back to warehouse, ditik dulu back to warehouse-nya. Terus di situ kalau misalnya emang ATA-nya udah hari itu juga diisi juga ATA-nya. Oke. Case-nya sekarang kalau misalkan normal dulu aja, back to warehouse-nya nggak ada, alternation-nya nggak ada. Alternation-nya nggak ada, di sini diganti jadi on time juga. ATA-nya ditik. Oke, semuanya udah beres. Setelah ATA ditik ini, mau hati-hati karena semuanya bakal ke lock. Karena dia bakal pindah ke status material on site. Oke, material on site. Semuanya udah ke lock, nggak ada yang bisa digonta-ganti lagi sama DSP. Nanti di sini bakal dicek lagi sama LDM apakah betul ATA TD-nya. Oke, terus habis itu setelah dari material onsite, DSP akan ngebuat yang namanya DSA creation untuk yang aktual. Kebuka lagi lah yang tadi yang sesuatu itemnya sekian, ternyata ada tambahan di sini. Jangan tambahannya. Ini banyak banget sih sebenarnya, saya juga nggak tahu barang apa yang dikirim 100. Oke, setelah itu, nah di sini baru nih upload file POD. Jadi pertama kali yang dilakukan sebenarnya upload file dulu harusnya, karena di sini bilang data yang bakal dirubah bakal close. Karena dia bakal nge-refresh lagi sih intinya gitu. Misalnya POD-nya saya ngasal aja. Excel file setelah POD-nya diisi, POD-nya masuk dong. Oke. Terus di sini karena saya tadi rubah terus saya belum masukin POD-nya dulu, jadinya ya harus diisi ulang lagi. Oke, POD saya udah isi, tambahannya atau kekurangannya saya udah benerin. Nggak ada section tambahan menurut saya. Terus habis itu diganti jadi aktual. Oke. Setelah diganti aktual, di save. Oke, di save clock semua. Nggak ada masalah. Tapi kita lihat di sini MRDSP-nya untuk 20660 adalah DSA submit. Oke. Pas di DSA submit, berarti udah clear dong, harusnya dong untuk DSP. Karena sekarang ranahnya pindah ke LDM. Yang LDM dimana bakal ngecekin bener nggak ya? Jadi di sini DS approve dulu by LDM. LDM bakal nge-proof di sini DS approval by LDM di accept by LDM. Setelah itu di save. Nggak ada masalah kalau misalnya di reject tadi dia balik ke situ. Oke, sejauh ini sih nggak ada masalah, DS approve udah. Nah di sini LDM admin yang harusnya ngisi di accept atau di reject. Oke, tapi dia harus ngetik juga yang namanya DSA. Sebentar, ini siapa? MRDS approve. Oke, di sini pas di save. Nanti di sini juga bakal ada DSA hard copy-nya kapan harusnya diisi di sini. Jadi nanti Mas Yanto juga bakal ngecek ini dulu. Tadi ini bisa didimin dulu. Sorry, ini harusnya LDM admin nih. Aduh, saya lupa lagi. Ya udah. Misalkan contohnya aja ya, saya di sini ceritanya jadi LDM admin di mana sama formnya juga DS approve juga. Di mana nanti ini udah accept sih ya. JR DS approve jadi nanti di accept sama LDM admin nomor 01. Oke, LDM admin bakal bisa nge-set datanya. Kalau udah DS approve, di accept sama dia.
Setelah di accept berubah jadi JR DSA approve. Oke, di save. Misalkan contohnya begitu. Setelah ada JR number, jadi ini belum clear sebenarnya. DSA-nya baru di JR approve tapi belum complete. Karena kalau butuh complete harus butuh JR number-nya. Maka Mas Yanto, Mas Dadan akan ngisi JR number-nya, dan disitu baru berubah jadi DSA complete. Setelah DSA complete, baru DSP bisa ngebuat invoice. Nah, DSP. Oke, untuk invoice sendiri DSP masuk semuanya, khususnya untuk ke MR DSP. Oke, jadi MR DSP ini ngeruntutin sebenarnya dari awal sampai akhir, butuhnya tuh sebenarnya di sini. Untuk invoice number sendiri saya masukin invoice numbernya berapa, misalkan tanggal ini, tanggal sekarang di submit, berubah jadi invoice submit. Setelah itu seharusnya, karena batas waktunya harusnya 90 hari kalau nggak salah, 90 hari berarti 3 bulan yang akan datang, tanggal 27 harusnya dibayar kan, 27 bulan 5 ya, 2, 3, 4, 5 ya. Nah terus sorry 23. Oke, setelah itu submit payment date-nya udah dibayarkan. Di sini di notice bahwa MR close. Oke, itu untuk MR general dan projectnya adalah Excel. Sejauh ini nggak ada masalah yang besar, dan untuk email notification-nya saya nggak jelasin di sini, nanti akan jelasin di section lainnya. Thank you.